Halo, jumpa lagi dengan channel Soekarno Karno, channel yang menginformasikan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa karena tahu ilmunya. Gimana kabar teman-teman? Saya doakan dalam keadaan sehat selalu, karena ingat, orang yang mampu menikmati hidup apabila memiliki kesehatan yang baik ya. Kali ini saya akan berbagi informasi yang cukup menarik, yaitu tentang masalah mata yang sering dialami saat kita menginjak usia di atas 40 tahun yang perlu kita waspadai ya. 40 tahun adalah usia kebanyakan dari kita mulai memperhatikan beberapa masalah dengan penglihatan kita ya. Namun masalah dengan penglihatan dapat dimulai lebih awal tanpa kita sadari dan dapat disebabkan oleh banyak faktor yang berbeda. Orang yang di atas usia 40 tahun mulai menyadari membaca huruf kecil sedikit lebih sulit, dan pada usia 65 tahun hampir semua dari kita perlu memakai kacamata untuk memperbaiki penglihatan kita ya. Nah, berikut ini adalah kondisi mata yang paling umum yang mempengaruhi orang berusia di atas 40 tahun yang perlu kita waspadai. Masalah penyakit mata yang pertama adalah presbiopia. Presbiopia adalah kondisi mata yang paling umum bagi mereka yang berusia di atas 40 tahun. Ini terjadi ketika lensa kristal yang fleksibel di depan mata mulai kehilangan elastisitas dan mempengaruhi kemampuan untuk kita fokus. Dan seiring bertambahnya usia, lensa mata mengeras hingga sulit untuk fokus saat membaca ya. Namun kita bisa membantu mengelola efeknya dengan kacamata atau lensa kontak ya. Penyakit mata yang selanjutnya yang sering menyerang orang yang berusia di atas 40 tahun adalah degenerasi makula. Degenerasi makula terkait usia adalah penyakit mata degeneratif yang merusak makula atau bagian tengah retina kita ya. Ini bisa menyebabkan hilangnya penglihatan sentral secara progresif. Ini biasanya terkait dengan penuaan dan merupakan penyebab utama kebutaan yang paling umum. Dan yang terpenting adalah semakin dini kita bisa mendeteksi degenerasi makula terkait usia, semakin dini kita bisa dapat merujuk untuk mendapat perawatan dan semakin besar peluang untuk mencegah kerusakan yang terjadi ya. Masalah mata selanjutnya yang sering menyerang orang di atas usia 40 tahun adalah katarak. Katarak ini adalah salah satu penyebab paling umum dari penglihatan kabur dan kehilangan penglihatan di seluruh dunia. Dan ketika ini terjadi, jumlah cahaya yang melewati lensa diminimalkan dan tersebar, yang berarti gambar tidak dapat difokuskan pada retina dengan baik ya. Beberapa gejala dari katarak adalah misalnya penglihatan berawan, warna tampak pudar, penglihatan ganda, atau melihat lingkaran cahaya di sekitar cahaya yang terang ya. Dan yang perlu kita ketahui juga, katarak sangat terkait dengan proses penuaan, tetapi juga dapat disebabkan oleh paparan sinar matahari dan kebiasaan merokok. Masalah mata selanjutnya yang sering dialami ketika usia menginjak 40 tahun ke atas adalah retinopati diabetik. Ketika kita hidup dengan penyakit diabetes, maka kita berisiko mengalami kerusakan akibat retinopati diabetik, yang merupakan salah satu komplikasi paling umum terkait dengan penyakit diabetes. Dan jika tidak segera diobati, penyakit ini dapat menyebabkan kehilangan penglihatan yang cukup serius ya. Gangguan mata yang terakhir yang sangat mungkin dialami ketika usia menginjak 40 tahun ke atas adalah glaukoma. Sekelompok penyakit mata yang dapat menyebabkan kerusakan pada saraf optik. Glaukoma sering mengakibatkan kehilangan penglihatan secara bertahap. Dan penyakit glaukoma ini dikenal sebagai pencuri penglihatan yang diam, karena orang dengan glaukoma tahap awal tidak mengalami gejala yang serius.
Dan kehilangan penglihatan terjadi pada tingkat yang bertahap sehingga sering tidak diketahui sampai terlambat dan kehilangan penglihatan akibat glaukoma tidak dapat diubah. Itulah beberapa penyakit mata yang sangat mungkin bisa terjadi atau menyerang kita saat usia menginjak 40 tahun ke atas ya. Harapan kita adalah kita sejak dini waspada dan tahu bagaimana cara mengatasinya. Itu adalah hal yang utama ya. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi yang sangat sederhana ini bermanfaat untuk teman-teman. Sekali lagi jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sekian, terima kasih dan